Lampung Tunai ini ada riak yang cukup tajam terhadap masyarakat yang seharusnya dapat dia tidak dapat. Jadi ada riak ini saya lihat di desa Digahayu sempat terjadi pembicaraan di sana, tapi sudah direlay. Oleh karena itu ada beberapa masyarakat memohon kepada saya secara lisan agar dibawa persoalan ini ke DPRD. DPRD bisa menjembatani. Nah, yang saya tanyakan sekarang, bagaimana kronologis daripada BLT ini, bantuan langsung tunai? Apakah catatannya dari RT, kepala desa, lurah, kecamatan? Kelihatannya di sini data tidak sinkronisasi data. Di tahun 2015 sampai 2020 tidak ada perubahan nama. Yang saya terima laporan bahwa di dalam desa itu sendiri dapat BLT. Orang yang muda, yang mana sebenarnya harus dapat? Apakah yang bekerja atau orang yang tidak mampu? Banyak ini kejadian di Kota Baru yang terjadi demikian tepat. Makanya oleh karena itu, saya membuat surat tepat tidak tepat sasaran. Salah satunya sampaikan cuma di kali, mungkin desa-desa lain masih ada, tapi belum ada laporan. Itu hanya riak saja. Jadi itu perlu ada pengawasan. DPR harus turun ke lapangan, memantau, melihat situasi bagaimana BLT itu salurkan kepada masyarakat. Ini yang dapat itu yang Honda 2, isi kulkas 3, keluarganya di dalam. Nah, oleh karena itu lembaga desa Rampa Baru juga ada ini kelihatannya ini dari Pak Gapar menyampaikan dengan saya. Desa Semayap belum mendapatkan BLT yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu pimpinan, mungkin ini perlu kita suarakan. Jangan kita diamkan. LSM ini, karena saya LSM lingkungan, memantau situasi Kota Baru ini. Ya, oleh karena itu saya minta kepada DPRD agar tinjau lapangan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Catat memang di lapangan tuh. Kalau bisa digandeng pihak ketiga, independen. Karena di lapangan saya memantaunya, saya lihat itu kadang-kadang keluarganya dimasukkan. Kepala desa menerima begitu saja, tidak bisa kepala desa luar. Harus dicek di lapangan. Camatnya juga begitu. Ya, terima kasih. Banyak sekali masyarakat yang tidak menerima BLT tersebut. Hanya orang yang bisa berurusan saja yang menerima. Kalau yang tidak bisa berurusan ke sana kemarin tidak dapat. Jadi mestinya baik pun kepala desa atau RW, RT itu turun ke lapangan mencatat apakah si A ini betul-betul mampu atau tidak mampu. Ini kadang-kadang orang yang mampu dapat, orang yang tidak bisa berurusan tidak dapat. Jadi gimana pemerintahan kita ini mengatur masyarakat itu? Jadi saya heran, kadang-kadang saya ketawa. Tunai dari dana desa. Jadi apa yang dikemukakan oleh saudara Ketua LSM Formula itu benar, Pak. Ada terjadi di desa saya yang dimaksud tadi salah sasaran. Karena yang pendapat itu adalah ada yang salah satu beberapa orang pegawai negeri. Ini kan salah sasaran, Pak. Ini dibayarkan oleh kantor pos, Pak. Tidak bisa ditolak, tidak bisa diganti. Jadi terpaksa mereka bayar. Ini terjadi di desa saya, Pak, Desa Baru Utara. Ada beberapa pegawai negeri, 2 orang kalau nggak salah istrinya yang dapat, satunya langsung, Pak, pegawai negeri sipil. Ini kan ya, mungkin yang dimaksud salah sasaran karena ada yang lebih sakit daripada mereka ini. Terima kasih, Pak. Bapak-bapak anggota dewan, mohon izin Camat Pulau Laut Utara, Camat Pulau Sigang, bapak-bapak ketua pohon dan kawan-kawan kepala desa dan luas sekalian, saya dari Kelurahan Tahap Selatan akan menyikapi mengenai adanya BLT ini. Seperti yang disebutkan Bapak Kepala Desa Tahap Utara, memang ada 2 versi antara BST dan BLT. BST dari Kementerian Sosial, BLT dari desa, BLTDD dari desa.
Nah, yang ingin saya sikapi yang pertama mengenai BST itu Pak, data kita bukan data kita data baku, data mungkin yang belum terverifikasi di tahun mungkin sekitar di tahun 2010-2011. Jadi data itu keluar Pak untuk BST. Setelah kita verifikasi memang hampir sebagian ada orang-orang kami khususnya kepala kami melakukan tahap selatan, ada orang-orang kami yang sudah tidak ditemukan meninggal karena data-data itu data lama yang kita terima dan kita tidak mengusulkan data baku Pak ya. Nah, jadi seperti yang disampaikan Bapak-bapak dan itu apabila ada data-data warga kita memberikan catatan kembali kepada RT meminta data dengan kita sodorkan data-data ini loh Pak RT, tolong cari apakah warga yang kita diusulkan dari Kemensos ini bisa mendapat, mampu, atau statusnya dan lain-lain Pak ya. Yang nyata yang kita minta peri yang mampu. Nah, jadi data yang dari RT kita peri di kelurahan kita usulkan kembali bahwa ada catatan-catatan meninggal dunia, tidak ditemukan salah satunya pindah pala tanpa mereka ke kelurahan dan yang lainnya yang mampu. Yang mampu kita kembalikan data-data yang tidak tercover itu kita kembalikan. Jadi ada beberapa persentase data yang kita terima. Nah, mengenai BRT itu mungkin sama dengan yang disampaikan Pak Kepala Desa tadi. Masing-masing RT kami berikan wewenang untuk mendata warganya. Memang kami ke lapangan mendata. Jadi kalaupun ada riak-riak di masyarakat riak-riak di masyarakat itu mungkin langsung kita usahakan dengan PRT, solusikan dengan PRT apa permasalahannya. Jadi dan untuk mungkin sedikit untuk catatan mohon maaf dinas sosial ini ada catatan sedikit kami minta data itu murni kami tolong masyarakat jangan diberikan peluang untuk berurusan langsung ke dinas sosial. Kenapa seperti itu? Karena yang tahu persis posisi keadaan warga, RT dan pihak kelurahan. Jadi kalau memang warga masyarakat tidak terdaftar di data itu, tolong lapor ke RT. Tidak lanjut ke RT, lapor ke kelurahan. Tidak ditanjut ke kelurahan, ada dari Pak Camat. Jadi tidak mungkin tahapan-tahapan itu tidak bisa tersampaikan oleh warga yang tidak dapat bantuan. Jadi kembali kita masyarakat mengharap bahwa kita pihak kelurahan kepala desa mengharapkan adanya urusan yang supaya benar-benar masyarakat ini belum dapat bisa kita usulkan ibarat subsidi silang dari pusat tidak dapat, siapa tahu ada seperti apa sembako dari pemerintah daerah, jadi tidak adanya tumpang tindih antara bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di sini juga kami ingin menyampaikan Pak Dewan bahwa data yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Sosial dalam hal ini BST yang mana masyarakat itu tidak mengambil selama beberapa bulan itu ternyata dihilangkan. Jadi dengan harapan itu ketika masyarakat datang ke tempat kami berkeluh kesah kepada kami, maka kami sesegera mungkin untuk mengkonfirmasi dinas sosial agar hal tersebut tidak sampai dihilangkan. Mungkin seperti itu Pak Dinas Sosial ya. Jadi kita apa adanya dia menyampaikan Pak di sini. Kemudian masalah keluh kesah masalah BLT dan BST karena dua versinya agak beda Pak Dewan perlu ketahui. BLT ini bantuan langsung tunai yang mana diperuntukkan menggunakan dana desa, sedangkan BST ini bantuan saluran tunai yang diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak COVID khusus melalui dinas sosial dengan penyalurannya melalui kantor pos gitu ya Pak ya. Cuma yang kami sayangkan begini Pak, seluruhnya masih belum merata. Minta maaf sebelumnya melalui Kepala Dinas Sosial kami mewakili. Jadi kami berharap dari desa ini mudah-mudahan ada solusi yang tepat nanti untuk penyelesaian masalah ini. LSM bisa turun ke lapangan memantau bagaimana kinerja bantuan-bantuan yang disampaikan oleh pemerintah
pusat, ke daerah kita, Kabupaten Kota Baru. Mungkin ada beberapa bagian di lapangan kita tinjau, kita temukan apabila mereka sebagai anggota PKH, maka dia tidak menerima bantuan secara langsung. Ataupun mereka sebagai anggota KKS, mereka juga tidak mendapatkan bantuan langsung. Tetapi di sini saya lihat di lapangan, yang namanya dampak COVID-19 itu menyeluruh. Ini masalah dampak. Tetapi kategori bagi yang mampu mungkin tidak dapat. Salah satu contoh mungkin pegawai negeri sipil atau TNI Polri atau pedagang yang mampu. Tetapi kita lihat di lapangan banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan secara langsung itu. Contohnya seperti buruh harian lepas. Nah itu yang dikatakan tidak tepat sasaran. Jadi kalau bisa dari RSM bisa memohon kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota Baru dan juga kepala desa seluruhnya yang ada di Kabupaten Kota Baru, lurah juga, dan juga Pak Camat juga. Mudah-mudahan kedepannya adanya verifikasi koordinasi data untuk masyarakat kita lengkapi secara bersama, dan tolong dilibatkan seluruh ketua RT yang ada di lingkungan kita. Banyak juga bagi ketua RT yang tidak paham atau tidak menerima nama-nama keluarganya yang dapat, sehingga ketua RT juga kebingungan. Banyak masyarakat keluarganya yang menemui ke rumah PRT, katanya PRT yang mendata. Nah ini sangat keliru, kasihan ketua RT. Tetapi saya juga merasa bersyukur, saya tinjau di lapangan. Salah satu contoh saya ambil di Desa Baharu Utara. Kepala desa memerintahkan kepada seluruh ketua RT akan dibagikan dana bantuan desa, dana desa bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan BLT dari pusat. Tolong sasarannya bagi masyarakat yang tidak mampu, diutamakan adalah bagi lansia, apalagi lansia yang cacat, ada yang stroke, lumpuh. Nah itu saya sangat menghargai program dari desa. Kepala desa juga mau menurunkan, mempercayai kepada ketua RT, karena ketua RT itu adalah salah satu ujung tombaknya program pemerintah ke masyarakat. Nah, jadi pengembangan ini, data-data itu tidak mungkin nanti akan ada lagi satu bencana di negara kita ini. Pasti nanti ada lagi bantuan. Tolong dipersiapkan sekarang juga data-data itu yang akurat, karena kita ada sudah validasi data dari tahun 2013 sampai 2015, tapi tidak selesai data itu. Nah kebetulan data itu terciptanya ada dua, dari Dinas Sosial dan Statistik. Nah jadi dua dinas ini harus kompak, memadukan data-data itu supaya tepat sasaran. Sekarang alhamdulillah Statistik sudah mulai turun ke lapangan, mendata kembali sensusnya ke masyarakat. Dari Statistik turun ke desa, desa menyampaikan, langsung turun ke lapangan. Petugasnya didampingi ketua RT setempat. Itu sangat bagus sudah. Nah jadi sesuai dengan kami dari RSM Bisa Bina Insan Sehijaan untuk masyarakat Kabupaten Kota Baru, supaya semuanya bisa hidup bergandengan, sejahtera dan rukun dan damai. Itu saja. Terima kasih. Mungkin nantinya kami ingin sebenarnya untuk seluruh kepala desa dengan Komisi 1 bersama Dinas Sosial terhadap BLT serta memvalidasikan masalah data masyarakat miskin
itu sebenarnya seperti apa nantinya. Dan kemarin itu kami sebenarnya Komisi 1 dengan Kepala Desa itu pernah mengundang dengan Dinas Sosial untuk memvalidasi data supaya benar dan tepat sasaran. Nah kebetulan mungkin yang kami tahu bahwa Dinas Sosial sampai saat ini sudah berusaha untuk merubah dan memverifikasi data dengan baik. Mungkin bisa penjelasan dari Dinas Sosial. Jadi untuk ini jangan sampai kita tidak berkembang terlalu jauh. Nanti kita bisa rapat kerja dengan Dinas Sosial bersama seluruh kepala desa di bagian mana itu nanti kita rapatkan dan kita bisa berkumpul kembali. Untuk hari ini kalau misal kita dari awal sampai akhir mungkin waktu terlalu panjang yang kita perlukan. Mungkin silakan dari Dinas Sosial menjelaskan seperti apa, terus dari rapat kita kemarin, rapat kerja dengan kepala desa itu sudah jalan apa tidak? Mungkin kamu silakan. Kegiatan data di Dinas Sosial itu Pak, awalnya sudah kami sampaikan waktu hari kemarin bahwa data itu memang benar, data awal dari Kementerian Sosial itu diserahkan memang dalam bentuk baku Pak, mentah juga, karena data 2015 hasil pemutahiran statistik tahun 2011 diaskarkan baru 2015. Jadi kami di Dinas Sosial itu Pak menggunakan data masih dalam bentuk manual. Kebetulan saya belum masuk di situ. Jadi saya baru memutakhirkan data itu awalnya di 2017 karena itu sudah menggunakan sistem aplikasi sistem informasi kesejahteraan terpadu Siskada 1. Nah kebetulan juga dengan saya memasukkan data itu lahirlah program Keluarga Harapan untuk Kabupaten Kota Baru. Tambah lagi program perlindungan sosialnya yang satu namanya bantuan BPJS Kesehatan yang waktu itu kami sudah terima 48.100. Ditambah lagi program perluasan bantuan beras namanya Rastra dulu Pak, sekarang berubah jadi BPNT, berubah lagi karena pandemi ini namanya program sembako di tahun 2020. Jadi kami ini secara manual sampai ke aplikasi kami perbaiki data dan kami sudah bersurat melalui surat edaran, surat bupati bahwa tolong data kami dimutakhirkan supaya apapun bantuan dari kementerian yang kita ibaratnya kita juluk lah bahasa Banjarnya nih tepat sasaran. Tapi mohon maaf, namanya data ya itu sering memang Pak berubah dinamis lah data tuh. Contoh aja bantuan bedah rumah itu sudah kami SK-kan, begitu mau diserahkan orangnya sudah meninggal karena kelamaan prosedur. Nah itu juga salah satu juga. Jadi kami susah Pak kalau istilahnya memang namanya kepentingan sosial di masyarakat ini memang banyak yang menjurus. Kita memaklumi aja juga yang selanjutnya ada warga yang ibaratnya datang sendiri mendata dirinya sebagai memang banyak memang ada dari kepala desa tadi menyampaikan kalau jangan diterima, tapi kami nggak bisa Pak, pakai itu kebijakan kami. Contoh, yang di Pulau Timur waktu itu mau berobat, kami minta surat keterangan dari RT atau desanya, katanya Pak, orangnya ke laut kemana gitu nah. Tapi namanya kita kebijakan kami bijaki, masuklah ke rumah sakit, nggak sampai 4 jam meninggal, sampai mengucapkan terima kasih ke Dinas Sosial. Karena kalau kami ngikutin prosedur, kami nggak bisa melayani masyarakat, laporan masyarakat macam-macam. Karena itulah kami Dinas Sosial, yang penting kami pelayanannya, kami ambillah kebijakan. Kalaupun ada data yang ditemukan tidak tepat sasaran, kami akan perbaiki. Memang namanya data tidak mungkin hari ini dikatakan miskin, 1 bulan ke depan bisa mampu. Karena memang ada perubahan. Kaitannya
Kalau untuk kaitan ke BLT ya, untuk BLT khususnya Pulau Laut Utara, memang ada surat dari Kementerian kami Sosial membuka aplikasi untuk padu padan yang menerima bantuan langsung desa untuk didaftarkan masuk ke data orang miskin atau DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Namun kenyataannya di lapangan, sampai kami bersurat, itu ada berapa desa yang belum memasukkan data, memasukkan untuk dapat DTKS. Padahal surat dari pemerintahan desa bahwa data yang menerima bantuan langsung desa diusulkan masuk ke DTKS. Dan surat edaran KPK nomor 11 tahun 2020 itu penerima BLT harus masuk DTKS. Kenyataannya di lapangan, mohon maaf, banyak yang salah persepsi. Ditetapkan tapi belum didaftarkan ke DTKS, padahal intinya oleh KPK datanya itu masukkan dulu di entry penerimanya, baru uang BLT dana desa dibagi, karena validasi itu kewenangan Kementerian Sosial yang menetapkan. Kita cuma di kabupaten kota atau provinsi itu verifikasi benar absen-gaknya data, karena absennya data berkaitan dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Karena SIAK itu berkolaborasi pada sistem kami. Kalau nggak terdaftar di SIAK, otomatis nggak akan terakomodir. Kebanyakan juga laporannya yang kemarin, datanya meninggal masih timbul, ya nyata masih timbul, karena di SIAK-nya belum dihapus. Nah, semua kembalinya ke bawah. Kami berharap dari mulai RT, kepala desa itu tolonglah kami dibantu untuk pemutahiran. Jadi kami mengakomodir nanti setelah pemutahiran setiap bulan, setiap per 3 bulan, kami akan menyerahkan data tersebut, mana yang diusulkan, mana yang berubah. Memang banyak. Nah, kami mengusulkan semua bantuan, terutama yang untuk BST ini malah kalau memang masyarakat ada yang nggak terakomodir untuk bantuan, kami juga sudah berupaya, Pak. Kenapa? Karena kuota dikasih, Pak, kita BST ini. BST-nya itu cuma 11.000 sekian, yang mendaftar 13.000. Jadi kami nggak bisa mengakomodir. Tapi mohon maaf, yang sisanya kami simpan. Siapa tahu di tahap selanjutnya akan ada pembukaan lagi. Kenyataannya BST yang 600 berlanjut lagi ke 300, yaitu juga orang yang menerima. Nah, di antara penerima BST itu ada juga yang menerima perluasan. Kami jelaskan juga ke masyarakat, mau pilih yang perluasan sembako yang menerima 200 tiap bulan, atau menerima BST lanjutan yang lanjutannya 300.000, Pak. Kenyataannya banyak masyarakat ada yang menerima BST 200, ada yang menerima 300. Kami kasih pilihan supaya nanti begitu kami datanya kami sudah kenapa nggak menerima. Tapi ada juga tanyainnya masyarakat, kami sudah bilang kayak gitu, sudah menerima BST sembako, kenapa saya dikeluarkan lagi BST yang 300? Ya nggak bisa, Pak, karena kementerian yang menerima BST 300 ya nggak mau lagi lanjut ke 200, karena 200 berlanjut, karena sesuai komponen. Itu saja yang bisa saya sampaikan.